Kemudian, dia menekan dadanya untuk menstabilkan aliran ki primal yang kacau di dalam lautan ki dantiannya. Seorang kultivator daun 5 hanyalah seorang kultivator daun 5, bagaimanapun juga. Melawan Xiao San daun 7, cukup mengejutkan bahwa dia berhasil menembus lautan ki dantian Xiao San dan lolos dengan selamat. Mungkin, karena terbiasa menjadi kultivator daun 8, dia sedikit berlebihan kali ini. Yu Sangrong menggenggam erat pedang panjang umurnya dan tersenyum tipis. Tidak perlu terburu-buru, aku akan segera kembali ke puncak. Setelah kembali ke kereta terbang, Hua Chongyang membungkuk kepada Yu Zhenghai dan berkata, pemimpin sekte, saya tidak bisa mengejarnya. Elit misterius itu terlalu cepat. Yu Zhenghai berkata dengan jelas tidak senang, Chongyang, kau akhir-akhir ini bermalas-malasan. Apakah aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Hua Chongyang berlutut dan berkata, aku tidak berani. Aku tidak berguna. Si Wuya berkata, kakak senior tertua, Anda tidak bisa menyalahkan kakak Chongyang untuk ini. Bagaimana mungkin seorang elit yang telah mencapai tahap 5 daun bisa dengan mudah tertangkap? Yu Zhenghai mengangguk, kau benar, saudaraku yang bijak. Hua Chongyang juga merasa frustrasi. Ia merasa seolah-olah mengalami nasib buruk yang terakumulasi dari 8 kehidupan. Gagal dalam misinya di platform pemujaan surga saja sudah cukup buruk. Apalagi ia sampai membawa senior Ji ke cabang sekte mereka, yang mengakibatkan ketua sektenya dipukuli. Selain itu, agak tidak dapat diterima bahwa ia tidak mampu menyamai kultivator daun 5. Yu Zhenghai membantu Hua Chongyang berdiri dan berkata, kamu telah bekerja keras. Hua Chongyang tersentuh, ia langsung berkata, saya akan berbuat lebih baik. Pada saat itu, si Wuya menunjuk ke arah kota dan berkata, kita berada di kediaman jenderal. Kakak tertua, semuanya bergantung padamu sekarang. Yang lainnya secara naluriah menatap ke arah rumah besar jenderal. Para anggota sekte Nether telah mengepung kediaman jenderal. Berdasarkan perhitungan si Wuya, Ji Qingqing seharusnya sudah muncul di medan perang beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini, dia belum juga muncul. Tak lama kemudian, Yu Hong, pemegang kursi kedua aula biru hijau, terbang ke udara. Dia membungkuk dan berkata, kediaman jenderal kosong, ketua sekte. Tidak ada orang di dalam. Yu Zhenghai sedikit mengerutkan kening. Si Wuya merenungkan hal ini sejenak sebelum berkata, mereka cukup cerdik. Tidak heran kemajuan kita berjalan lancar. Ji Qingqing sudah menyerah pada provinsi Yu sejak awal dan melarikan diri di malam hari. Yu Zhenghai merasa bersemangat setelah mendengar hal ini. Para anggota sekte Nether di atas kereta terbang itu membungkuk. Selamat atas penaklukan Provinsi Yu, Ketua Sekte. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, di dalam hutan bambu ungu di sebelah utara Provinsi Yu. Ji Qingqing, salah satu dari 8 jenderal besar, duduk dengan anggun di antara rumpun bambu. Keempat wakilnya berjaga-jaga di sekelilingnya. Jenderal, Provinsi Yu telah jatuh. Begitu, Ji Qingqing mengangkat kantung air ke mulutnya dan minum. Kemudian, dia perlahan berdiri. Dia menatap ke arah Provinsi Yu. Tampaknya tidak ada emosi yang kuat di wajahnya. Sudah semakin larut, haruskah kita bergerak, Jenderal? Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu sebentar lagi, jawab Ji Qingqing. Tunggu, keempat wakil jenderalnya bingung, karena mereka sudah menyerah pada Provinsi Yu, mengapa mereka tidak pergi? Melarikan diri dari medan perang adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Jenderal, ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Itu hanya perlawanan yang tidak berarti, kata Ji Qingqing. Pada saat itu, seorang pendekar pedang berjubah hijau mengayunkan pedangnya sambil perlahan berjalan ke arah mereka dari tepi utara hutan bambu ungu. Wajah keempat wakil jenderal itu berubah muram. Mereka segera mendekati Ji Qingqing dan menghunus pedang mereka. Ji Qingqing melirik pendekar pedang berjubah hijau itu dan berkata, mundurlah. Jenderal? Aku tahu apa yang aku lakukan, kata Ji Qingqing. Mereka berempat mundur ke belakangnya. Ji Qingqing menatap pendekar pedang berjubah hijau dari kejauhan. Kau di sini? Aku sudah berjanji pada seseorang. Aku tidak mungkin mengingkari janjiku. Pendekar pedang berjubah hijau itu tersenyum tipis. Ji Qingqing berkata, aku telah menepati janjiku padamu. Kuharap kau juga akan menepati bagianmu dari kesepakatan itu. Yu Sangrong berkata, apa yang kukatakan, akan kulakukan. Apa yang kulakukan, akan kulaksanakan. Sejak kau meninggalkan Provinsi Yu, kau tidak lagi ada dalam daftarku. Setelah mendengar ini, keempat deputi tersebut mengetahui identitas pendekar pedang berjubah hijau itu. Baru-baru ini, ada seorang elit jalur pedang yang meniru tuan kedua pavilion langit jahat di kota Provinsi Yu dengan membuat daftar target. Ji Qingqing dan para deputi kanannya semuanya ada dalam daftar tersebut. Keempat deputi lainnya kesulitan makan dan tidur dengan tenang karena hal ini. Mereka tidak menyangka pendekar pedang berjubah hijau itu adalah elit misterius tersebut. Apakah kamu tahu mengapa aku berjanji akan meninggalkan Provinsi Yu? Tanya Ji Qingqing sambil tersenyum. Saya ingin mendengarnya. Karena setiap gerak-gerikmu, caramu melakukan sesuatu, gaya bicara dan gerak tubuhmu, menyerupai seseorang yang sangat kukagumi, kata Ji Qingqing terus terang. Ji Qingqing meliriknya dan melanjutkan, mungkin, kau berpikir bahwa seseorang sepertiku, yang terbiasa di medan perang, memiliki hati batu dan tidak akan mudah tersentuh. Itu tidak benar. Dialah satu-satunya pria yang pantas untuk Ji Qingqing. Dialah satu-satunya yang sesuai dengan gambaranku tentang seorang pria.
Namun, dia berasal dari paviliun langit jahat, dan kami tidak cocok. Ekspresimu tampak tidak wajar. Apakah kau meremehkanku? Dalam keadaan normal, dianggap tidak pantas bagi seorang wanita untuk berbicara secara terbuka tentang pria yang dia kagumi. Yu Sangrong tetap diam. Ji Qingqing berkata, lupakan saja. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku menceritakannya padamu. Yu Sangrong hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan atas kata-katanya. Jika bukan karena dia, apa kau pikir aku akan meninggalkan provinsi Yu semudah ini? Jangan berpikir aku mendengarkanmu dan pergi hanya karena kau mirip dengannya. Yu Zhenghai adalah kakak seniornya, bagaimanapun juga. Jika aku membunuh Yu Zhenghai, dia akan membenciku seumur hidup. Sejak Yu Sangrong menantang para elit dari berbagai aliran dengan pedangnya, ia telah mendapatkan banyak pengagum. Basis penggemarnya terdiri dari para elit daun 8 hingga warga sipil biasa dari semua jenis kelamin dan usia. Namun, mereka yang pernah melihat wajahnya sangat sedikit. Mereka yang layak menghadapinya dalam pertempuran biasanya tidak selamat untuk menceritakan kisahnya. Baiklah, aku sudah cukup bicara. Aku harus pergi sekarang, kata Ji Qingqing. Tunggu, kata Yu Sangrong. Apa, tanya Ji Qingqing. Kau tampaknya memiliki selera yang bagus dalam memilih pria. Karena itu, aku akan memberimu satu nasihat. Yu Sangrong terdiam sejenak sebelum menunjuk salah satu wakil jenderal di sebelah kiri Ji Qingqing dengan sarung pedangnya dan berkata, bunuh dia. Wakil jenderal itu gemetar dan mundur selangkah. Ji Qingqing mengerutkan kening. Dia tidak mengerti maksud Yu Sangrong. Karena kau melarikan diri dari medan perang, orang-orang di sekitarmu seharusnya hanya bawahan terpercayamu. Bagaimanapun, itu hanya saranku. Terserah kau mau membunuhnya atau tidak. Yu Sangrong tersenyum tipis. Dengan kata lain, orang di sebelah Ji Qingqing itu adalah mata-mata. Ji Qingqing menatap ekspresi acuh tak acuh di wajah Yu Sangrong dan wakil jenderal yang telah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Secara logis, dia seharusnya mempercayai bawahannya. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia merasa pendekar pedang berjubah hijau yang berdiri di hadapannya lebih dapat dipercaya saat ini. Zhou Huai, sang wakil jenderal, langsung membungkuk. Jenderal, jangan dengarkan kebohongannya. Matahari dan bulan dapat menjadi saksi kesetiaan saya yang tak tergoyahkan. Ji Qingqing mengerutkan kening. Energinya melonjak dari tubuhnya saat dia menatap Zhou Huai. Dia bertanya dengan suara berat, Zhou Huai, ibu kota ilahi sangat mengetahui gerak-gerikku. Apakah kau membocorkan informasi itu kepada mereka? Jenderal. Beri aku alasan untuk mempercayaimu, ada banyak hal di dunia yang tidak bisa dijelaskan. Apalagi seorang wanita telah menghabiskan sebagian besar waktunya di medan perang. Bahkan pasangan yang hidup bersama selama beberapa dekade akan memiliki masalah kepercayaan jika sedikit perselingkuhan sampai ke telinga mereka. Astaga. Tanpa sepatah kata pun, You Huai berbalik dan berlari. Hal-hal mungkin akan berubah secara berbeda jika dia tetap tenang. Sayangnya, begitu dia melarikan diri, itu sama saja dengan mengakui kejahatannya. Ji Qingqing menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia mengangkat dua jari. Pedangnya sudah terhunus. Lusinan pedang energi membentuk cincin yang menyatu di hadapannya. Suara mendesing. You Huai hendak memanggil avatarnya ketika pedang energi menyapu dirinya, memotong kepalanya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Tak lama kemudian, dia jatuh ke tanah. Ji Qingqing berbalik. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Yu Sangrong, terima kasih atas sarannya. Bukan apa-apa, jawab Yu Sangrong. Ji Qingqing menyukai sikapnya yang sopan dan lembut, jadi dia bertanya, saya tidak yakin saya mendapatkan nama Anda. Yu Sangrong berbalik. Dia mendorong menjauh dari tanah dengan ringan dan melompat ke hutan bambu ungu. Dia memproyeksikan suaranya padanya sebelum menghilang dalam sekejap mata. Nama saya tidak layak disebut. Hati-hati. Jenderal? Seorang wakil jenderal di belakangnya membungkuk dan berkata, jika saya tidak salah, orang itu adalah Yu Sangrong dari Paviliun Langit Jahat. Mata Ji Qingqing langsung melebar. Dia buru-buru mengikuti jejak Yu Sangrong dan mencari di daerah itu. Sayangnya, Yu Sangrong tidak bisa ditemukan. Meskipun Yu Sangrong telah berjanji untuk menyelamatkan hidupnya, Ji Qingqing tahu itu bukan karena dia menyukainya. Apakah itu Putri Pangeran Qi, Qin Ruobing, Ji Qingqing, salah satu dari 8 jenderal besar, atau salah satu pengagumnya yang cantik, Yu Sangrong tidak pernah menempatkan mereka di matanya. Ini adalah bagaimana itu, dan ini adalah bagaimana itu akan selalu. Setengah bulan kemudian, semua 5 kota di Provinsi Yu berada di bawah kendali Sekte Nether. Pada saat ini, sekte kultivasi utama dari Great Yan berada dalam periode penyembuhan mutlak. Semua orang berkultivasi dengan sungguh-sungguh setelah memutuskan teratai mereka. Di bawah ancaman ganda Paviliun Langit Jahat dan Sekte Nether, para kultivator dari berbagai sekte menahan diri untuk tidak ambil bagian dalam perang. Sebulan kemudian, Provinsi Qing jatuh. 3 bulan kemudian, Provinsi yang jatuh. Saat ini, Sekte Nether telah menaklukkan 7 provinsi. Pada saat yang sama, para kultivator menumbuhkan daun selama penanaman kembali dengan kecepatan yang meningkat. Di dalam Paviliun Selatan, Paviliun Langit Jahat. Ming Xiyin diam-diam memanjat cabang.
Dia memandang Duan Musheng yang diam-diam berkultivasi di tepi tebing. Kakak ketiga, mulai hari ini, kamu adalah pahlawanku. Anda telah memutuskan teratai Anda, dan saya tidak punya apa-apa selain menghormati Anda. Ming Xiyin mengacungkan jempol kepada Duan Musheng. Setelah tuan mereka mulai berkultivasi dalam pengasingan, Duan Musheng memutuskan untuk memotong teratainya dan berkultivasi kembali. Selain itu, dia secara pribadi telah memotong teratainya. Adik keempat turun ke sini. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak harus turun, kata Ming Xiyin. Duan Musheng menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan berkata, mengapa kamu tidak memotong terataimu? Kenapa harus saya? Itu hanya dibutuhkan oleh seseorang yang mencoba tahap 9 daun. Saya tidak berencana untuk menjadi seorang kultivator daun 9, jawab Ming Xiyin. Ada banyak yang bahkan tidak dapat mencapai tahap daun 8 sepanjang hidup mereka. Namun, mereka memotong teratai mereka hanya karena yang lain melakukannya. Mereka gila. Duan Musheng menggaruk kepalanya. Kata-kata Ming Xiyin terdengar masuk akal. Jika seseorang bahkan tidak dapat mencapai tingkat 8 daun, tidak ada artinya memotong teratai. Apa gunanya memotong teratai untuk mencoba mencapai tingkat 9 daun? Menjadi seorang kultivator 6 atau 7 daun sudah cukup sulit, apalagi seorang kultivator 8 daun. Mereka bisa dengan mudah menjadi tetua inti dari sebagian besar sekte. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memandang Ming Xiyin dan bertanya, adik keempat, apakah Anda mengolok-olok saya? Tidak, saya tidak. Saya memuji Anda, kakak senior ketiga. Kamu pasti bisa mencapai tahap 9 daun, kata Ming Xiyin. Duan Musheng setuju dengan kata-kata Ming Xiyin. Dia berharap untuk menjadi kultivator 9 daun. Kemudian, dia bertanya, mengapa adik kecil ke-9 tidak memotong teratainya? Ming Xiyin merentangkan tangannya. Adik kecil itu tidak mau. Siapa yang berani mengganggunya tentang hal itu? Itu benar. Bagaimanapun, mungkin tidak ada kerugian untuk memotong teratai setelah Anda mencapai tahap 8 daun. Keempat tetua sudah dalam perjalanan untuk menumbuhkan daun keempat mereka. Duan Musheng terkejut ketika mendengar ini. Dia bertanya, secepat itu? Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Ketika saya menulis surat kepada saudara ketujuh 3 bulan lalu untuk memberitahu dia tentang Chon sebagai adik kecil kami yang baru, saudara ketujuh mengirimi saya balasan. Coba tebak apa yang dia katakan. Ketika Duan Musheng mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Katakan saja semua yang kamu tahu. Ini menjengkelkan ketika Anda bertele-tele. Saudara ketujuh berkata ada elit jalur pedang yang telah berkultivasi kembali ke tahap 5 daun, kata Ming Xiyin. Duan Musheng benar-benar terkejut. Pria itu pastilah elit berdaun 8 sebelum dia memotong teratainya. Sangat mengejutkan bahwa dia berhasil berkultivasi kembali dengan sangat cepat. Menurut pendapat saya, dia pasti telah menumbuhkan tunas lain selama 3 bulan ini. Lagi pula, tunas daun jauh lebih cepat saat Anda berkultivasi dibandingkan saat Anda pertama kali membudidayakan daun yang bertunas. Saya tidak berpikir sekte lain juga lambat. Ming Xiyin bersandar pada batang pohon. Dia melirik dari sudut matanya. Kemana kamu pergi, kakak senior ketiga? Saya akan berkultivasi di bawah air terjun. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Duan Musheng melompat di udara dan menghilang. Sementara itu, di pintu ruang tersembunyi yang tidak diketahui dan gelap di kota kekaisaran, ibu kota ilahi. Salam, kakek. Saya Liu Zi. Suaranya terdengar jauh dan dalam. Namun, pintu ruang tersembunyi tidak terbuka. Kota kekaisaran berada di bawah ancaman. Saya dengan tulus meminta audiensi, kakek. Sesaat setelah Liu Zi mengatakan ini, pintu batu mengeluarkan suara sebelum perlahan terbuka. Berderak,